Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang DKJ diharapkan dapat menjadi koordinator yang baik dalam memecahkan segala persoalan yang muncul di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Presiden diharapkan dapat memilih sosok yang tepat, yakni pemimpin yang mampu merangkum segala persoalan yang muncul dari 3 provinsi yang berbeda. DPR RI telah menyetujui rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 yang digelar pada Kamis 28 Maret 2024. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, hampir semua fraksi setuju, kecuali fraksi PKS yang menolak pengesahan Undang-Undang DKJ dan menilai pembahasan RUU DKJ terlalu terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang sudah sesuai aturan setelah sebelumnya dibahas oleh Badan Legislatif dengan melibatkan berbagai pihak. Pengamat otonomi daerah Johermansyah Johan menilai tepat disahkannya RUU DKJ menjadi undang-undang oleh DPR. Hal ini penting dilakukan agar pelayanan publik khususnya bagi warga Jakarta menjadi lebih baik pasca Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Johermansyah menambahkan, aturan sebelumnya tentang Jakarta yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dinilainya sudah ketinggalan zaman dan memiliki kewenangan terbatas. Pada Undang-Undang DKJ, Jakarta memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait fungsinya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Ada 15 kewenangan khusus bagi Jakarta sesuai Undang-Undang DKJ, seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, serta ketenaga kerjaan. Pada aturan sebelumnya, kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah daerah penyangganya dilakukan dengan membentuk Badan Kerjasama Pembangunan atau BKSP yang pimpinan tertingginya dijabat secara bergiliran oleh 3 kepala daerah, yakni Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Namun, aturan baru dalam Undang-Undang DKJ mengatur nantinya kerjasama antar Pemda akan dikoordinasikan oleh Badan Kawasan Aglomerasi yang pimpinannya dipilih langsung oleh Presiden. Nah, itu yang paling tepat Presiden nunjuknya adalah orang yang paling kuat pengalamannya, tapi paling punya paling banyak pengalamannya ya, pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, misalnya kayak gitu ya, berwibawa dan ada dekat dengan presiden, tidak harus wapres sih. Jadi kita kan kawasan aglomerasi itu aja sehingga mempercepat usaha untuk mengatasi banjir yang melibatkan daerah-daerah penyangga kita, daerah tetangga. Ya kan, yang juga melibatkan pusat karena pusat harus bikin ini, bikin itu, bikin waduk segala macam. Nah itu jadi satu payung kebijakan, kemudian jadi perencanaan, lalu kemudian dieksekusi pelaksanaan kebijakannya, diawasi oleh mandornya itu ya kan. Itulah ada di Ketua Dewan Kawasan. Nah, apakah atau Presiden sendiri juga boleh yang pegang langsung, misalnya kalau mau bagus ya kan, atau wapres atau siapa lah terserah. Tapi jangan menteri. Jangan menteri ya, baik. Hadirnya Undang-Undang DKJ diharapkan akan membawa perbaikan layanan publik khususnya di wilayah Jakarta dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi di daerah penyangga. Dewan Kawasan Aglomerasi juga diharapkan bisa menjadi koordinator antar daerah dengan mengacu pada otonomi daerah masing-masing agar tak terjadi tumpang tindih kewenangan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.